Halo adik-adik, senang sekali di minggu ini kita boleh bertemu kembali. Kita mau bersekolah minggu bersama-sama. Tentunya adik-adik di rumah pastinya semangat untuk mengikuti kelas sekolah minggu. Di minggu kemarin kita bertemu dengan Tante Astrid dan juga dengan Kak Niki. Nah, di minggu ini kita mau bersama-sama mau bersekolah minggu. Sebelum kita mau lebih lanjut lagi, kita mau berdoa. Karena kita akan pimpin kita di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau baik bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang boleh ada sebagaimana mereka boleh diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Mereka boleh ada sampai pada minggu ini, mereka mau bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus tolong mereka supaya mereka boleh memperhatikan dan mereka boleh diberkati. Setiap kami Tuhan berkati dan tolong kami supaya kami boleh diberikan pengertian oleh Tuhan Yesus supaya kami boleh ada dalam kasih Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah buat kasih-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur menyerahkan waktu ini dan di minggu ini biarlah Tuhan Yesus tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih Kak Riki sudah berdoa pembukaan dan memimpin kita dalam pembukaan sekolah minggu. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Oke adik-adik, kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa berkat bagi kami sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ke-4 tahun ini ya. Dan judul dari pelajaran hari ini adalah perkataan malaikat lewat mimpi. Perkataan malaikat lewat mimpi. Nah, kita sama-sama persiapkan Alkitab kita. Kita akan buka firman Tuhan dari Matius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Matius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Kita akan membahasnya satu persatu, oke? Dikatakan di ayat 18 di sini mengenai bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita semua. Nah, di ayat 18 dijelaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bermula dari Maria yang mengandung, dan anak yang dikandungnya itu adalah anak yang berasal dari Roh Kudus. Jadi pada waktu itu di ayat 18 dikatakan bahwa kelahiran Yesus adalah pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, jadi pada waktu itu adik-adik, Maria dan Yusuf masih dalam status bertunangan. Bertunangan berarti belum menikah ya adik-adik ya. Tapi di zaman itu, tunangan itu ikatannya begitu kuat. Jadi apabila mereka tidak jadi menikah atau membatalkan pertunangan, itu namanya diceraikan. Karena ikatan tunangan pada saat itu memang mengikat dan begitu kuat. Tetapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Nah, karena dikatakan di ayat ini bahwa Maria belum menikah dengan Yusuf dan hanya bertunangan pada saat itu, tetapi Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Maria patuh dan taat akan kehendak Tuhan, dia mau dipakai Tuhan sehingga dia mau menerima dirinya dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan, sehingga dia mau mengandung anak dari Roh Kudus, ya. Nah, karena Maria taat dan Maria percaya, Tuhan pun mempersiapkan segala sesuatunya adik-adik. Jadi pada saat Maria percaya, Maria patuh dan taat sama Tuhan Yesus, dia tidak khawatir dan percaya, dan Tuhan pun memberikan jalan untuk Maria. Tuhan juga mempersiapkan Yusuf. Di ayat 18 dikatakan bahwa Maria masih bertunangan dan ia sudah mengandung anak dari Roh Kudus. Lalu di ayat 19, Yusuf tidak mengetahui awalnya adik-adik kalau Maria itu mengandung anak dari Roh Kudus. Karena Yusuf tidak mengetahui akan hal ini, Yusuf merasa kecewa. Mungkin pada saat itu perasaannya bingung, kacau, karena mereka belum menikah tetapi Maria sudah mengandung. Dan Yusuf berniat untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, adik-adik, karena Tuhan mengetahui ini isi hatinya si Yusuf, maka Tuhan pun berbicara kepada Yusuf. Kalau Tuhan sudah mempersiapkan Maria untuk dipakai sebagai alatnya, Tuhan juga mempersiapkan Yusuf adik-adik. Nah, di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Tuhan datang kepada Yusuf melalui malaikatnya. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf melalui mimpi. Jadi pada saat Yusuf tidur, mungkin hatinya kacau, hatinya galau, sedih dan sebagainya karena mengetahui tunangannya sudah mengandung. Disitulah Tuhan hadir dalam mimpi kepada Yusuf. Dia mengatakan bahwa Yusuf tidak perlu takut. Malaikat Tuhan mengatakan bahwa supaya Yusuf tidak perlu takut untuk tetap menikahi Maria, dan Maria akan melahirkan seorang anak yang akan dinamai Yesus. Dan Yesus akan menjadi juru selamat yang menebus dosa-dosa umat manusia. Dan itu adalah penggenapan akan janji Tuhan. Mendengar daripada itu semua, apa reaksi Yusuf adik-adik? Dikatakan di ayat yang ke-20 bahwa Yusuf tidak usah takut untuk mengambil Maria tetap menjadi istrinya, karena yang dikandung di dalam perut Maria adalah anak yang berasal dari Roh Kudus. Dan dikatakan di ayat 21,
Mereka akan menamainya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wah, luar biasa karya keselamatan Tuhan ya. Dan dikatakan juga di ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 menjelaskan adik-adik bahwa hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan oleh para nabi. Jadi mengenai keselamatan, mengenai Yesus yang akan datang ke dunia sebagai juru selamat, hal itu sudah pernah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama. Dan ini adalah sebagai penggenapan akan apa yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Baiklah adik-adik, di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa kelahiran Yesus ke dunia disebut Immanuel, yaitu sebagai bentuk bahwa Allah selalu menyertai kita. Ya, dikatakan di ayat 23 yang bagian B, dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik, ini adalah bentuk nyata daripada janji Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dari dulu karya keselamatannya sampai dengan Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi Tuhan Yesus itu bukan ada di gereja, tapi Tuhan Yesus itu datang. Allah itu datang melalui anaknya yang dinamai Tuhan Yesus yang lahir dari perawan Maria, dan kemudian dia akan mati di salib, kemudian dibangkitkan dan naik ke surga, dan sekarang masih tetap menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa hal ini adalah suatu penggenapan firman Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel. Allah selalu beserta kita. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita dari dulu sampai dengan saat ini. Itulah Yesus yang akan dilahirkan melalui Maria. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-24, apa reaksi Yusuf? Begitu bangun dari tidurnya, dikatakan di ayat 24, mendengar apa yang dikatakan malaikat Tuhan, Yusuf mau taat. Yusuf mau mengambil bagian dalam penggenapan apa yang disampaikan melalui keselamatan ini. Dia mau dipakai Tuhan adik-adik. Dia tidak ragu, dia tidak takut. Walaupun mungkin banyak pertanyaan di hati dan pikirannya, tetapi Yusuf memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia mau dipakai sebagai alatnya, kemudian akan melahirkan juru selamat yang akan berdampak kepada semua orang. Keselamatan untuk semua orang. Baik adik-adik, nah di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-25, Yusuf mau taat dan patuh kepada apa yang difirmankan Tuhan, dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia tetap menikahi Maria, dan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Artinya apa? Dia tetap menjaga kesucian Maria. Kalau dikatakan Yesus lahir dari seorang perawan Maria, itu adalah benar adik-adik, karena pada saat itu mereka tidak bersetubuh sampai Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria. Wow adik-adik, kalau kita melihat dari cerita ini betapa Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Karya keselamatannya dinyatakan melalui cara yang sangat ajaib. Melalui peran Maria, Roh Kudus sendiri menyatakan, sehingga Maria boleh mengandung anak yang dikandung anak dari Roh Kudus. Kemudian Tuhan menggerakkan Yusuf, sehingga Maria dan Yusuf dipakai Tuhan untuk rencananya, rencana keselamatan bagi kita semua. Cara Tuhan begitu ajaib, dan pada saat Tuhan Yesus datang melalui malaikatnya, itu sangat luar biasa adik-adik. Pada saat Yusuf tidur, malaikat Tuhan berbicara apa yang diinginkan Tuhan Yesus agar Yusuf perbuat. Nah adik-adik, dari pelajaran hari ini kita mau ambil kesimpulan nih. Nah, Tuhan bisa menggunakan banyak cara untuk menyatakan kehendaknya. Apakah melalui mimpi? Apakah melalui penglihatan? Apakah melalui nubuatan? Pasti semua dengan cara-cara yang mengagumkan. Bisa juga melalui orang-orang terdekat kita. Apapun Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan mau menyatakan apa isi hatinya, apa yang Tuhan mau kita buat, Dia bisa pakai semua cara, termasuk
yang tadi kita pelajari. Yusuf diberikan mimpi bertemu malaikat yang menyatakan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, kita mengambil hikmat dari pelajaran ini, bahwa pada saat kita bingung menghadapi masalah seperti Yusuf, kita datang kepada Tuhan, kita cari kehendaknya supaya kita mendapat pimpinan Tuhan atas masalah kita. Kita tidak berjalan melalui hati dan pikiran kita sendiri, tetapi biar kehendak Tuhan yang memimpin adik-adik sekalian. Oke, tetaplah berdoa. Dalam keadaan masalah apapun, jangan lupa berdoa dan serahkan kepada Tuhan Yesus adik-adik. Maka percaya Tuhan pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik. Nah, yang terakhir, karena kita sudah melihat bagaimana cara Tuhan yang luar biasa, karya keselamatannya yang Tuhan nyatakan melalui Maria dan Yusuf, sampai dengan saat ini kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Kita kagum dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang begitu baik, yang mengasihi kita semua. Yuk adik-adik, kita mau meresponi bagaimana kita kagum kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Melalui apa adik-adik? Melalui pelayanan kita, melalui talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui apa? Apakah adik-adik bisa menyanyi, bisa main musik? Apakah adik-adik bisa menghibur teman yang sedih atau mendoakan? Apapun adik-adik, pakailah talenta adik-adik yang dipercayakan Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan sebagai bentuk kekaguman kita akan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita akan menutup semuanya ini dengan ayat hafalan kita ya. Kita akan buka ayat hafalan kita di Matius 1 ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama yuk. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Baiklah adik-adik, ayat firman Tuhan ini mengkonfirmasikan bahwa melalui anak yang dikandung oleh Maria, Yesus lahir sebagai juru selamat kita semua yang akan menebus dan sudah menebus dosa kita semua, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya, sehingga kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan lembar muridnya pun diisi, supaya adik-adik memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Sekolah minggu sudah selesai. Mari kita berdoa penutup yuk adik-adik ya. Bapa kami di surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan, dan kami sudah memuji Tuhan, dan kami sudah belajar bagaimana karya Tuhan yang luar biasa, kehendak Tuhan yang disampaikan melalui berbagai cara yang mengagumkan, termasuk mimpi yang diberikan kepada Yusuf, sehingga rencana Tuhan yang begitu luar biasa boleh terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menyerahkan seluruh apa yang kami lakukan, menyerahkan apa yang kami punya semua ke dalam tangan-Mu, supaya supaya kehendak Tuhan boleh nyata atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami juga untuk selalu melayani Tuhan, mengembalikan segala talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua anak sekolah minggu kami, semua guru sekolah minggu kami, juga keluarga kami masing-masing. Biarlah kami semua dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom, happy Sunday.